teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kirana Felicia dari 12.2. Selamat datang dari video kali ini. Hari ini kita akan membahas dua peristiwa penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia, yaitu Roem Royen dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kedua peristiwa ini terjadi pada tahun 1949 dan menjadi titik balik penting dalam perjalanan bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Yuk kita bahas secara runtut mulai dari latar belakang, isi, hingga dampaknya bagi Indonesia. Latar belakang Perjanjian Roem Royen. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan tersebut. Belanda ingin kembali menjadi Indonesia sebagai jajahannya. Untuk mewujudkan ambisinya, Belanda melakukan 2 kali agresi militer. Agresi militer Belanda I terjadi pada Juli 1947 dan agresi militer Belanda II terjadi pada 1948. Lalu agresi kedua ini sangat menghancurkan. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik berhasil menduduki Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah pemimpin bangsa lainnya ditangkap dan diasingkan. Namun, semangat pejuang bangsa Indonesia tidak padam. Perlawanan tetap dilakukan dengan perang gerilya di berbagai daerah. Tekanan juga datang dari dunia internasional. PBB membentuk Komisi 3 Negara (KTN) dan kemudian UNCI atau UNCI yang bertugas mendesak Belanda dan Indonesia agar kembali berunding. Akhirnya, pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949 diadakan perundingan di Jakarta antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Roem dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Herman van Royjen. Perundingan ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Roem Royen. Isi dan hasil Perjanjian Roem Royen. Apa saja hasilnya? Pihak Indonesia melalui Muhammad Roem menyatakan beberapa hal ini. 1. Akan menghentikan perang gerilya. 2. Akan bekerja sama untuk menciptakan perdamaian. 3. Akan ikut serta dalam perundingan Konferensi Meja Bundar untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sementara pihak Belanda melalui Van Royjen menyatakan 1. Akan menghentikan operasi militer dan membebaskan semua pemimpin republik yang ditawan. 2. Akan mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota. 3. Akan menjamin bahwa Republik Indonesia akan diikutsertakan dalam perundingan lebih lanjut. Dampaknya sangat besar. Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta. Republik Indonesia pun diakui kembali keberadaannya. Setelah sempat dianggap hilang akibat agresi Belanda, dari sinilah jalan menuju Konferensi Meja Bundar terbuka lebar. Latar belakang Konferensi Meja Bundar. Walaupun Perjanjian Roem Royen berhasil mengembalikan atensi Republik, masalah besar belum selesai. Belanda tetap belum mau mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya. Tekanan dunia internasional semakin kuat, terutama dari PBB dan negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan perundingan di Den Haag, Belanda.
Perundingan ini disebut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB karena para delegasi duduk di meja bundar yang melambangkan kedudukan sejajar. Peserta KMB adalah delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Bijen Confederal Overall (BFO), yaitu perwakilan negara-negara boneka buatan Belanda di Indonesia dipimpin Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen dan perwakilan PBB melalui UCI. Hasil konferensi meja bundar setelah berunding cukup panjang, akhirnya dihasilkan beberapa kesepakatan pokok, yaitu 1. Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RSI atau RIS paling lambat tanggal 27 September 1949. Bentuk negara yang disepakati oleh federal, yaitu Republik Indonesia bergabung dengan negara-negara bagian bentukan Belanda dalam satu federasi. 3. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala simbolis. 4. Indonesia harus mengambil alih utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. 5. Masalah Irian Barat tidak bisa diselesaikan dalam KMB dan ditunda pembahasannya 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Dampaknya pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan sebagai RIS. Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS, namun sistem federal ini tidak bertahan lama. Rakyat Indonesia menolak bentuk negara buatan Belanda tersebut. Akhirnya pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kedaulatan Republik Indonesia. Mari kita bandingkan Perjanjian Royan-Royan berfungsi menghidupkan kembali Republik setelah hancurnya Yogyakarta dan membuka jalan diplomasi. Konferensi Meja Bundar adalah puncak perjuangan diplomasi yang akhirnya mengantarkan Indonesia pada pengakuan kedaulatan, walaupun belum sepenuhnya sempurna karena masih ada masalah Irian Barat. Makna penting dari kedua peristiwa ini adalah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga kekuatan diplomasi, dukungan internasional, dan keteguhan para pemimpin bangsa. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang Perjanjian Royan-Royan dan Konferensi Meja Bundar. Dari sini kita belajar bahwa perjuangan kemerdekaan tidak pernah mudah. Dibutuhkan semangat, kesabaran, dan strategi yang cerdas. Baik di medan perang maupun di meja perundingan, akhirnya berkat usaha tanpa henti, pengorbanan para pahlawan, dan dukungan dunia internasional, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang sejarah bangsa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.